Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Rabu 14 April 2021 bersama Bapak Reynold Vincent dari Yogyakarta. Selamat mendengarkan. Shalom, saudari-saudara, para sahabat Fresh Juice yang terkasih dalam Kristus, berkah dalam dan selamat Paskah. Saudari dan saudara, kembali saya Reynold Vincent dari Yogyakarta mengudara menemani Anda sekalian merenungkan bacaan Injil pada hari ini yang akan dibawakan oleh Mbak Teresia Asri Handayani dari Paroki Marganingsih Kalasan. Monggo Mbak. Bacaan diambil dari Injil Yohanes bab 3 ayat 16 sampai dengan 21. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu: terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan dalam Allah. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Terima kasih Mbak Asri. Saudari dan saudara, para sahabat yang terkasih, tadi kita mendengarkan bahwa Yesus menawarkan keselamatan. Keselamatan bukan hanya di dunia, tetapi keselamatan ketika nanti kita di akhirat, keselamatan di surga, keselamatan yang abadi. Sebenarnya kalau kita mau membuka Injil tadi, satu bab utuh, yaitu bab 3, itu sebenarnya percakapan antara Yesus dengan Nikodemus. Nikodemus itu adalah orang Farisi. Orang Farisi, begitu mendengar Farisi kita kan negatif ya. Pikiran kita sudah netting, negative thinking. Orang Farisi itu penuh dengan kegelapan, hanya omongannya saja yang oke, tapi perbuatannya nggak oke gitu ya. Nah, di sini Yesus tidak mengundang, tidak memanggil, tidak memerintahkan orang Farisi itu untuk datang kepadanya. Tetapi orang Farisi ini, Nikodemus ini, dengan penuh kesadaran ya, kepo ya. Jadi kepo itu perlu ya. Ingin tahu itu perlu. Kepo, ingin tahu, datang kepada Yesus, membuka pikirannya, membuka hatinya, membuka dirinya untuk berdiskusi dengan Tuhan Yesus. Jadi dia tidak hanya ngobrol-ngobrol saja, tapi benar-benar berdiskusi tentang iman. Dia mencari garansi, jaminan keselamatan nanti setelah di dunia ini. Keselamatan yang sejati tentu saja. Dan orang seperti Nikodemus yang Farisi, yang kita sering, orang Farisi, apaan tuh? Itu mau datang kepada Yesus. Orang Farisi saja mau datang kepada Yesus. Seharusnya kita malu.
Banyak di antara kita, mungkin termasuk saudara dan saya, sering enggan, sering nggak mau datang kepada Yesus sang juru selamat, sang terang itu. Di sini terang sekali, agak tengah hari ini, sekarang jam 11:15, jadi saya agak basah ini karena keringat, tetapi tidak apa-apa. Karena begitu terang ada, pemandangannya luar biasa terlihat, pemandangannya terlihat sangat indah. Tetapi kalau gelap, di sini tidak terlihat apa-apa, saudari dan saudara. Maka Nikodemus datang kepada Yesus ingin mencari terang karena dia merasa berada dalam kegelapan dalam tempurung. Dia nggak ngerti kemana dia melangkah, nggak ngerti tujuan hidupnya, tidak tahu kemana harus mencari keselamatan itu. Dan Tuhan Yesus tadi menawarkan keselamatan. Barang siapa percaya kepada Yesus, dia akan selamat. Tetapi barang siapa tidak percaya, dia sudah berada dalam hukuman. Yesus datang bukan untuk menghukum, bukan untuk menghakimi, tetapi menawarkan keselamatan kepada kita. Sekali lagi, tawaran, bukan paksaan. Yesus menawarkan, tinggal kita mau seperti Nikodemus atau tidak. Harusnya jangan mau kalah dong. Kita harus mau. Tabungan yang Nikodemus lakukan tadi adalah tabungan. Tanya adalah datang, bunya adalah buka hati, ngannya adalah mengandalkan Tuhan. Tabungan, datang, buka hati, dan mengandalkan Tuhan. Itu kunci untuk memperoleh keselamatan. Tinggal kita mau terus dalam kegelapan atau mau datang kepada terang. Kalau saya milih datang kepada terang. Bagaimana dengan saudara? Saya teringat waktu saya nonton di bioskop, nonton film horor ya, sendirian. Saya nggak tahu kalau akhirnya saya sendirian. Karena begitu saya datang pesan tiket ya, lalu saya pergi lagi karena filmnya baru mulai sekitar 1,5 jam kemudian. Saya pergi, saya pikir wah ini saya masih sendiri, mungkin nanti akan banyak temennya gitu kan. Dan itu memang bukan malam minggu, jadi sepi ya. Lalu begitu saya masuk ke teater, ternyata saya lihat kiri kanan, saya lihat ke bawah, gak ada orang sama sekali, hanya saya. Jadi saudari dan saudara, saya ini sering kalau nonton film itu naik di atas, paling atas, tempat duduk paling atas, di bagian A. Mungkin teman-teman yang suka nonton film, bagian A itu pasti teman-teman tahu, itu paling atas ya. Dan saudari dan saudara, betul saja, sampai pertengahan film itu saya masih sendiri, tetapi saya sudah tidak duduk di A lagi. Karena saya gelisah, saya duduk di tengah. Lalu di tengah saya lumayan tenang karena saya dekat dengan terang, yaitu dengan layar bioskop itu. Tapi saya tetap gelisah, saya tengok ke belakang, jangan-jangan nanti tiba-tiba ada temennya gitu. Lalu saya tidak bisa menikmati popcorn dan minuman yang saya beli. Lalu ya sudahlah, saya karena tidak bisa menikmati film, saya turun lagi ke bawah, dekat sekali dengan monitor. Dan kenapa begitu? Karena saya aman berada dalam terang itu. Makin dekat monitor, makin dekat terang, saya merasa aman. Karena makin dekat juga dengan jalan keluar. Kalau ada apa-apa, saya bisa langsung lari. Saudari dan saudara, itu nonton bioskop dalam kegelapan sendirian sangat tidak nyaman. Bagaimana dengan kita? Kita ini sering memilih tetap berada dalam kegelapan daripada berada dalam terang. Kalau digelap-gelap kan kita mau ngapain nggak ada yang tahu ya, kecuali Tuhan ya. Nggak ada yang tahu, mau berbuat dosa juga nggak ada yang tahu. Kita mau berbuat apapun sesuai dengan egoisme kita, nyaman-nyaman saja. Tetapi dalam kenyamanan, dalam tanda kutip itu, kita ini sebenarnya merasa gelisah. Suara hati sebenarnya mengejar kita terus-menerus supaya kita datanglah kepada terang, bertobatlah, datanglah kepada terang. Ini perbuatan dosa. Saya yakin tiap hari kita tidak bisa tidur nyenyak
karena kita sudah melakukan perbuatan yang gelap, perbuatan dosa. Banyak orang tidak mau datang kepada terang, tidak mau datang kepada Yesus, tetapi datang kepada yang kasat mata, dukun, para petenung dan sebagainya, pasang susuk, pasang penglaris dan sebagainya. Saudari dan saudara, sekali kita mengikatkan diri dalam kegelapan, maka selamanya kalau kita tidak bertobat dan melakukan pelepasan dari kuasa kegelapan itu, selamanya kita akan menjadi milik setan. Tetapi kalau kita mau bertobat, kita mau tabungan, datang, buka hati, dan mengandalkan Tuhan, maka kita akan menjadi milik Tuhan. Kita berada dalam terang selamanya. Kita akan nyaman, kita akan nikmat, mesra hubungan kita dengan Tuhan. Jadi hati-hati saudari dan saudara, ada konsekuensinya nih. Begitu kita mau bertobat, datang kepada Yesus, datang kepada terang, maka kita sudah mengikatkan diri kepada sang terang itu sendiri, mengikatkan diri kepada perjanjian keselamatan ilahi itu sendiri. Jadi nggak bisa lagi kita mengo ke sini, mengo ke sana, bahasa Jawanya. Nggak bisa lagi kita macem-macem lah, nggak bisa lagi kita neko-neko. Tapi sekali kita datang pada Tuhan, kita akan menjadi milik Tuhan selamanya. Mbah Kemo pernah bercerita kepada saya waktu Mbah Kemo itu mengantar temennya, bapak-bapak yang menunggu istrinya itu bersalin, ya, istrinya bersalin. Tiba-tiba Mbah Kemo melihat, loh kok ada 3 orang bapak-bapak lagi. Ternyata mereka semua menunggu istrinya bersalin semua. Nah, ketika dokter keluar, 4 orang suami ini langsung berdiri. Dikira anaknya yang lahir mungkin. Lalu dokter itu menyapa temannya Mbah Kemo tadi ya. Menyapa temannya Mbah Kemo, "Pak, selamat Pak, anak Anda sudah lahir. Kembar Pak, kembar 2. Wah, luar biasa, puji Tuhan dokter. Karena pas sekali dengan saya kerja di PT Dwi Roda. Oh, Bapak kerja di PT Dwi Roda? Iya, makanya anak saya 2 kembarnya. Lalu dokter itu berkata pada bapak yang kedua, "Pak, selamat juga Pak. Anak Bapak juga sudah lahir, kembar 3 Pak. Puji Tuhan dokter, kembar 3. Wah, ya luar biasa, pas sekali. Karena saya kerja di PT 3 Berlian. 3 berlian, anaknya kembar 3 ya. Lalu dokter itu berkata kepada bapak yang ketiga, "Pak, selamat juga, anak Bapak kembar 4. Wah, luar biasa, pas juga. Saya kerja di PT 4 Sekawan. Wah, luar biasa." Dokter itu mau ngomong ke bapak yang keempat, tiba-tiba bapak itu sudah pingsan, semaput. Usut punya usut, ketika siuman bapak itu ternyata bekerja di PT Auto 2000. Jadi bapak itu khawatir anaknya nanti kembar 2000, gimana cara memberinya makan. Itu salah satu bentuk, salah satu contoh dari kecemasan. Kata Mbah Kemo, ya, kecemasan itu tidak akan membawa kita kepada keselamatan. Tetapi percaya kepada Tuhan Yesus itu adalah jalan menuju keselamatan yang sejati. Jadi mari saudara dan saya dan semuanya belajar untuk lebih percaya kepada Tuhan Yesus, Sang Terang itu sendiri. Begitu kata Mbah Kemo. Mari, maka dari itu mulai detik ini saudara dan saya, mari kita belajar untuk lebih mau tabungan, datang, buka hati dan mengandalkan Tuhan dalam hidup ini, agar keselamatan sejati bisa kita raih dan kita miliki dan kita bersatu dengan Tuhan sendiri. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati, berkah dalam. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Rabu 14 April 2021. Terima kasih kepada Bapak Reynold Vincent untuk renungannya pada hari ini.
Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Salam Fresh Juice.